Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emperel Labian. Saya dari 12B1D akan membacakan materi 7, yaitu ilmu kalam. Yang pertama, pengertian ilmu kalam. Ada beberapa pengertian ilmu kalam berdasarkan pandangan para ahli ilmu. Yang pertama, menurut Al-Farabi, ilmu kalam adalah suatu ilmu yang membahas tentang ilmu ketauhidan. Selain membahas tentang ilmu ketuhanan, ilmu kalam juga membahas tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala serta eksistensi dari zat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menurut Khaidun, ilmu kalam adalah ilmu yang mempelajari rukun imam yang harus diyakini oleh setiap umat Islam dan dibuktikan dengan cara yang rasional untuk memperoleh keselamatan di dunia dan di akhirat. Yang ketiga, menurut Muhammad Abduh, ilmu kalam adalah ilmu yang membahas mengenai wujud Allah Subhanahu wa taala beserta sifatnya, risalnya para nabi dan rasul. Yang keempat adalah Mustafa Abdul Razik. Ilmu kalam adalah ilmu membahas akidah seseorang yang berasal dari berargumen-argumen rasional yang berkaitan erat dengan keyakinannya. Yaitu sejarah ilmu kalam. Berdasarkan sejarah, ilmu kalam mulai muncul setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal tersebut terjadi karena adanya perbedaan paham oleh para ulama yang kemudian membentuk kelompok-kelompok tersendiri. Ilmu kalam populer pada masa Khalifah Al-Ma'mun dari Daulah Abbasiyah. Khalifah Al-Ma'mun melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dengan memerintahkan untuk melakukan penerjemahan terhadap buku-buku filsafat Yunani. Ilmu pada saat itu menggunakan metode ilmu kalam dengan mempelajari kitab filsafat Yunani hingga akhirnya menjadi cabang ilmu pengetahuan yang disebut ilmu kalam. Yang ketiga, pembahasan ilmu kalam. Pembahasan ilmu kalam dapat meliputi beberapa hal sebagai berikut. Yang satu, masalah ketuhanan mencakupi wujud Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Al-Qur'an membicarakan tentang apakah Al-Qur'an merupakan makhluk atau bukan. Yang ketiga, akhirat membahas hal-hal berikut. Yang pertama, apakah kebangkitan manusia disertai dengan jasad atau hanya dengan ruhnya? Yang kedua, apakah manusia dapat melihat Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak? Yang keempat, Nabi membahas mengenai mukjizat dan wahyu diberikan kepada nabi dan rasul. Yang kelima, iman. Yang keenam, dosa besar. Yang ketujuh, takdir dan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan, khilafah dan imamah, kepemimpinan bagi kaum muslim. 9. Ayat-ayat mutasyabihat, ayat yang menggambarkan sifat-sifat dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-10, ta'zim, penjasmanian. Yang ke-11, tasbih, penyerupaan. Yang ke-12, tempat Allah Subhanahu wa taala berada. Tujuan, keutamaan dan manfaat mempelajari ilmu kalam, yaitu tujuannya untuk menanamkan akhlak mulia kepada manusia berwujudan dari ajaran-ajaran nilai-nilai akidah Islam. Yang kedua, meningkatkan kemampuan dalam memahami dan berpikir tentang ilmu kalam sehingga menjadi muslim yang bijaksana dan penuh tanggung jawab dalam menjalani kehidupan di masyarakat. Yang ketiga, menumbuhkan akidah sehingga menjadi manusia yang terus meningkatkan diri dalam ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah memberikan penguatan landasan keamanan dan akidah yang sesat. Yang kedua, keutamaan mempelajari ilmu kalam. Keutamanya adalah untuk menguatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, memberikan jawaban atas penyimpangan ajaran Islam,
Yang selanjutnya, menerapkan amalan dari ajaran Islam secara konsisten, tidak menyimpang dari ajaran agama Islam, dapat memperkuat dari dasar pengetahuan Islam. Yang ketiga adalah manfaat mempelajari ilmu kalam, yaitu memperkuat keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan jawaban yang tepat atas penyimpangan ajaran Islam, memperkuat fondasi keimanan, mendorong umat Islam untuk mengamalkan ajaran Islam dengan baik, mendorong umat Islam dapat mengamalkan ajaran Islam secara konsisten, tidak berperilaku menyimpang dari ajaran Islam, memperkuat dasar pengetahuan Islam. Itu aja. Dasar-dasar ilmu Islam. Dasar-dasarnya dari satu, Al-Quran sebagai sumber ilmu kalam yang utama. Al-Quran banyak membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan ilmu kalam atau hal-hal yang berkaitan dengan ketuhanan. Ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan tidak. Selanjutnya, yang kedua, hadis. Hadis Nabi Muhammad SAW merupakan sumber pedoman ilmu kalam yang kedua setelah Al-Quran. Hadis banyak membahas permasalahan-permasalahan yang termasuk pembahasan ilmu kalam. Salah satunya adalah pembahasan tentang keimanan. Yang ketiga adalah pemikiran manusia, ijtihad. Dasar kemunculan ilmu kalam berasal dari pemikiran manusia. Adapun maksud dari pemikiran manusia adalah pemikiran dari berasal dari umat Islam. Jauh sebelum filsafat Yunani datang dan berkembang di dunia Islam, umat Islam sudah menggunakan pemikiran rasional untuk memahami dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan ayat-ayat Al-Quran yang tidak dijelaskan maknanya secara ayat jelas. Ayat mutasyabihat. Yang keempat, insting. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, insting memiliki arti pola tingkah laku yang bersifat turun-temurun yang dibawa sejak lahir. Naluri. Dorongan insting pada manusia menjadi faktor tingkah laku dan aktivitas. Secara instingtif, manusia selalu memiliki keinginan untuk bertuhan. Selanjutnya, yang kelima, urgensi mempelajari ilmu kalam dalam kehidupan umat Islam modern. Yang pertama adalah urgensi politis. Istilah ilmu kalam berasal dari kelompok yang mengamati fenomena perpecahan politik setelah wafatnya Rasulullah SAW. Hal inilah menjadi letak urgensi politis ilmu kalam untuk menjadi pemersatuan umat Islam untuk menghindari pemicu dan perpecahan dalam tubuh umat yang masih ada hingga saat ini. 2. Urgensi akademis. Keberadaan ilmu yang kalam atau teologi menjadi dasar lahirnya ilmu-ilmu baru. Berdasarkan klasifikasi ilmu nakli, ilmu kalam disebut ilmu usuluddin atau ilmu yang menjadi dasar agama untuk berbagai persoalan-persoalan furu'uddin, meliputi fikih dan usul fikih. Baiklah, segitu aja materi yang saya akan bacakan. Bila ada salah kata atau macet bacanya, mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.